Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Seguru. Ketemu lagi dengan saya Ali Mustafa. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan salah satu selebgram kita, seorang selebgram muslimah, namanya Fathia Irhami. Assalamualaikum Fathia. Apa Waalaikumsalam. kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Oke, Fathia, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sedikit mengenai bio atau background-nya Fathia sendiri deh. Fathia tuh dari mana sih asalnya? Eh, aku dari Bogor. Bogor. Kelahiran 98. 98 ya. Terus Beda tipis sama saya. 98 terus dari kecil di Bogor, tapi mondok 6 tahun Oh, sempat mondok 6 tahun. Di mana tuh? di Serang. Oh, di Serang. Banten. Oke. Terus kembali lagi ke Bogor sampai lulus kuliah gitu. Tapi asal Padang. Asal Padang. Sama kayak istri saya. Oke, Fathia, udah gitu Fathia memulai nih ya, kita langsung aja memulai untuk menjadi seorang selebgram, starting medsosnya tahun berapa gitu. Itu startingnya tahun berapa sih sebenarnya? Kalau mulai di Instagram itu tahun 2015. 2015 ya? 2015, tapi mulai selama 3 tahun sampai 2018 lah. Itu tuh senang foto. Oke. Gitu, senang foto. Fotografi ya? Iya, karena emang di kuliah juga masuk kan mata kuliahnya gitu. Terus jadinya ada beberapa senior yang emang pengen ceritanya produknya dipasarin gitu. Jadi bantu untuk masarin produknya di Instagram, jadinya aku bantu. Terus 2019 mulai itu masih free gitu kan, masih belum masih free. masih belum bayar-bayar, ceritanya masih belum ngerti gitu. Itu followers masih berapa tuh? Awalnya dulu masuk kampus tuh 2000 terus 2018 itu naik 6.000-an 6.000 sampai 2018 ya? Terakhir tuh 10.000. Terus 2019 masuk ke salah satu channel YouTube YouTuber juga. Nah, di situ baru tuh naik langsung ngeboost sampai sekarang dari 10.000 jadi 90.000. 96.000. Jadi kurang lebih ya 80 ribuan lah naiknya. 80.000 ya. Gitu. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana tuh waktu itu? Kuliahnya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, jurusannya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi, oke. Nah, kalau misalkan tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai sedikit backgroundnya Fathia, terus starting dari medsosnya sampai sekarang bisa sampai 96.000. Semua orang udah tahu lah selebgram ya kan pasti untuk promoin segala macam produk apa-apa. Nah, yang saya pengen tahu nih behind the scene-nya sebagai seorang selebgram nih. Tantangannya tuh apaan aja sih sebenarnya gitu? Tantangan selebgram sendiri itu pertama dituntut hidup mewah. Nah, ya kan? Itu dia. Tuh, pertama dituntut hidup mewah, yang kedua jadi minim privacy. Gitu kan, minim privacy, terus juga apa ya? Ya kita dituntut untuk aktif tanpa dunia tuh nggak boleh tahu kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Itu kan tantangan juga gitu ya. Jadi gimana caranya ya kita tetap harus berjalan gitu. Dan sekarang kan nggak bisa kayak awalnya saya pas naik itu kan karena apapun yang viral cepat pasti selesainya juga cepat gitu kan. Gimana yang bisa bertahan itu ya dia yang punya karya gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi isi follower saya tuh nggak berkualitas awalnya. Karena naik itu. Jadi dari 100%, 97% itu laki-laki. 3%-nya itu perempuan. Pastilah. Lawan jenis 97% ya. Iya, tapi kan yang jadi apa ya? Yang bikin Instagram kita berkualitas, menjual itu tuh kalau sesama jenisnya tuh lebih banyak gitu, karena oh gitu ya? Iya, kalau misalnya kayak nggak mungkin kan kayak cowok mantengin Instagram cewek
misalnya dia mau beli barang gitu kan, dia mau, nggak mungkin dia Iya mantengin Instagram cewek gitu. Iya benar. Kalau ngeliat Instagram cewek ya pasti buat kesenangan dia aja, Iya. bukan untuk beli barang. Begitupun perempuan Betul. ngeliat Instagram cowok ya dia bukan berarti mau beli barang Iya. cowok gitu kan, dia Iya. bukan mau beli baju cowok gitu. Tapi dia cuma mau lihat, oh ini cowok cakep nih gitu kan, oh dia cuma karena kekaguman semata, bukan untuk menjual. Membeli produknya jadinya gitu kan. sementara di Instagram sendiri sekarang kan udah dijadiin yang dari Instagram sendiri tuh nggak beruang, nggak kayak YouTube gitu kan. Kalau YouTube kita semakin banyak karya, semakin dilihat orang, semakin ada uangnya. Kalau Instagram tuh nggak ada gitu. Jadi yang ngehasilin uang itu ya produk-produk lokal UMKM gitu ya. Nah, gimana caranya supaya Instagram kita berkualitas? Ya kita harus tarik sesama jenis supaya suka sama kita gitu. Betul. Supaya dia Kak itu celananya beli di mana gitu kan, Kak itu kerudungnya bagus beli di mana gitu kan. Itu kan yang nanya kan pasti sesama jenis, nggak mungkin cowok yang nanya. Pertanyaan kalau cowok nanya tuh buat dirinya sendiri atau untuk orang lain. Fathia, kalau misalkan ini nih, kalau dari circle influencer sendiri tuh ada nggak sih yang ya selek-selekan gitu, kompetitif segala macam gitu, ada nggak sih? Kalau sejauh ini nggak ada ini ya, karena emang kebetulan teman-temannya perempuan semua. Terus aku tuh temenan bertujuh nih, selebgram semua nih. Terus yang bikin pertemanan awet itu jarang ketemu gitu. Jadi kita nggak lihat kekurangan dia banget gitu kan. Jadi berteman ya udah sewajarnya. Dan enaknya tuh setiap salah satu dari kita dapat job justru malah ngasih ke yang gitu lain. Kayak contohnya ada endorsean klinik ini nih, mau ikut nggak? Jadi tuh aku ada grupnya gitu, mau ikut nggak? Aku mau gitu. Terus aku ada visit ke sini, kalian berapa ratingnya, berapa red cardnya gitu. Jadi malah ngasih, justru gitu, nggak ada kompetitor gimana sejauh ini ya, nggak ada. Tapi ada kayak komunitasnya gitu nggak sih kalau influencer? Kalau di aku sih nggak ada, tapi nggak tahu yang lain ya. Biasanya tuh kita itu terbentuk dari apa yang kita kerjain, kita aktifnya di mana. Misalnya kayak YouTube. Nanti akan ada event yang ketemuin YouTuber lain gitu. Jadinya kekumpullah circle itu. Terus dari Instagram nanti akan ada event. Aku juga sama teman-teman aku tuh kebentuknya karena event gitu kan. Karena kita di Bogor gitu, akhirnya sering kumpul, ketemu gitu. Terus ada lagi yang di TikTok, mereka ngadain acara, ntar ketemu lagi para TikTokers lain gitu. Nah, kalau tadi kan Fathia sempat bilang followers Fathia tuh 97% itu kan laki-laki. Nah, sampai sekarang ini nih, itu apakah sudah berimbang ataukah lebih banyak yang sesama jenisnya nih? Alhamdulillah sejauh ini udah lumayan banyak yang sesama jenis. Sama jenis. Udah sekitar berapa ininya persentasenya? Walaupun masih sedikit, tapi itu sesuatu yang harus disyukuri daripada sebelumnya gitu kan. Sekarang tuh perempuannya udah 15%, 15-20% lah. Jadi lumayan dari awal tuh gitu kan. Nah, gimana supaya minimal followers perempuan ini nih sama jenis nih minimal udah sama. Kalau nggak bisa naik sama, jangan mundur gitu. Tapi so far naik terus ya? Alhamdulillah naik terus. Gitu. Seiring dengan endorsan produk-produk muslimah, hijab, segala macam gitu. Terus kita ketemu dengan siapa juga. Gaya hidup kita juga gitu kan, karena kalau perempuan kan emang perempuan itu hidupnya konsumtif gitu kan. Apa yang dipakai bagus pasti ditanyain, nanti dia dari mulut ke mulut, ini beli di mana, ini kata influencer ini begini loh, produknya bagus ini. Nah, kita dari situ juga kita mulai kayak review suatu produk gitu kan. Kayak perempuan tuh lebih mendominan daripada laki-laki. Perintilannya banyak gitu ya. Kayak misalnya bedak gitu kan, kalau kata influencer ini contohnya Bella Cantika, kalau misalnya produk ini tuh kurang gitu kan, coba deh yang ini gitu kan. Jadinya dari situ kita banyak dapetin yang sesama jenis, dari omongan-omongan orang, dari tag-tagan orang gitu. Lingkungan tuh mempengaruhi. Kalau misalkan Fathia sendiri punya tim khusus nggak sih untuk bikin konten, untuk bikin kreasi-kreasi konten yang
yang oke lah gitu. Itu punya tim sendiri nggak? Sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya? Karena masih belum terlalu difokusin banget gitu. Jadi ya udah apa yang dipunya ya itu yang dimaksimalin gitu. Iya, Kalau iya. misalnya belum punya tim, baru cuman diri sendiri dan orang terdekat, ya udah itu aja dulu gitu kan. Benar-benar. Sampai nanti semuanya naik, emang udah diperlukan tim gitu. Organik aja Baru, ya, secara organik. Mulai Jadi apa? kalau emang percuma punya tim tapi diri kita belum siap Iya, iya, gitu. iya. Dan wadahnya juga belum siap gitu. Jadi entarnya berantakan gitu. Nah, so far kontennya Fatia yang paling banyak engagementnya tuh di mana? Di TikTok, apakah Instagram? Kalau YouTube belum ya? YouTube udah, Udah. cuman nggak diaktifin lagi, Nggak belum aktifin lagi ya? diaktifin lagi. Berarti lebih mana? Lebih fokus di Instagram ataukah dari TikTok dulu ke Instagram gitu? Lebih fokusnya sekarang sih masih di Instagram, Instagram, ya? tapi lagi mulai merambah di TikTok juga. Oke. Karena melihat peluang di TikTok itu sekarang dia lebih pesat gitu. Benar. Walaupun emang apa sih algoritmanya nggak bisa kita iniin, tapi dia lebih cepet. Orang di YouTube itu dia cuma butuh setahun asal konsisten, itu dia udah bisa followersnya banyak banget. Kalau di Instagram tuh butuh bertahun-tahun gitu. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari lifestyle sendiri nih, Tia, kalau dari lifestyle sendiri tuh emang seorang influencer itu harus hedon atau enggak sih? Sebenarnya namanya influencer dia yang jadi contoh di sosial media gitu ya. Kalau emang followersnya aktif, ya followers itu bakal ngikutin gitu kan. Nah sekarang kita mau ngejadiin followers kita nih kayak gimana gitu kan. Mau jadi hidup hedon kah gitu ya. Tapi kalau menurut saya jadi diri sendiri gitu loh. Benar. Gimana caranya supaya diri sendiri kamu tuh udah mewah gitu. Jadi nggak perlu ngikutin orang lain yang harus berjuta-juta, karena emang mungkin orang lain itu emang dia mampu untuk segitu. Kalau kamu nggak mampu segitu, ya buat dengan keadaan kamu sekarang. Apa adanya aja ya. Buat keadaan kamu sekarang juga jadi mewah gitu loh. Sesuai dengan karakternya sendiri aja ya. Sesuai dengan karakter, kemampuan, gak usah melebihi gitu. Dan kebutuhan, kalau kamu yang bisa kita pengen bikin konten makan kaviar gitu kan. Mungkin untuk orang yang harga 8 juta itu cuma 8.000, ya dia oke aja gitu. Tapi yang orang 8 juta itu emang bener-bener 8 juta, tapi dia emang sebenarnya punya duit lebih dari itu kan, buat apa gitu. Bener-bener memaksakan banget gitu. Terlalu memaksakan. Jadi cobalah yang lain. Konten makan gorengan juga nanti bisa jadi viral kok gitu kan. Kayaknya juga sekarang kayak konten-konten makan di kaki lima kayak gitu kan juga bisa jadi viral juga ya. Kayak yang sekarang tuh lagi hype itu risol Margo tuh. Oh udah ya, risol Margo. Nah itu kan makanan yang biasa orang. Tapi karena kesederhanaan yang dia buat gitu kan, dia sering bikin risol terus dijual depan rumahnya itu terus yang dia kontenin, akhirnya tuh jadi sesuatu yang mewah. Orang rela datang ke sana jam 4 subuh supaya ngantri gitu loh. Kalah sama sekelas KFC atau Pizza Hut. Brand-brand yang besar gitu ya. Jadinya dari hal sederhana itu bisa jadi mewah gitu. Karena ya dia emang membentuknya, ya gue punyanya ini gitu kan. Gimana caranya dengan yang gue punya, gue bisa bikin ini terlihat tua di mata orang gitu. Iya, benar-benar. Jadi lebih ditekankan ke sisi kreativitas pembuat konten atau influencer itu sendiri. Nggak usah di over lah gitu. Kalau emang nggak mampu, nggak disesuaikan sanggup aja dengan dan belum butuh, ya udah gitu. Karena kayaknya sekarang untuk konten sendiri kan lebih dinamis ya, tergantung dari kreativitas itu tadi kan. Oke, sekarang Tia, kalau mengenai Tia punya nggak tips-tips untuk meningkatkan followers tuh seperti apa sih? Kalau versinya Tia seperti apa? Sejauh ini bikin konten yang emang itu diri kamu gitu kan, yang emang itu kamu banget gitu, nggak perlu melebihi kapasitas dari diri kamu gitu loh. Kalau misalnya emang diri kamu bisanya cuman A, gimana caranya supaya A itu di mata orang jadi mewah gitu kan. Terus udah itu harus ada karya gitu loh, harus ada karya. Karena orang kalau misalnya lihat Instagram atau sosial media kamu sepi,
Iya. Ya buat apa gitu? Ini dalam arti berkaryanya di luar endorsement ya? Iya, di Di luar luar endorsement tetap endorsement. ada Harus sesuatu ada yang sesuatu yang menghasilkan, walaupun itu nggak melulu berbentuk uang, iya, gitu kan? Kayak endorsement itu tuh sebenarnya menyusul, dia iya. endorse kita karena kita punya karya. Kalau Nah, kita nggak punya karya, orang mau nge-endorse apa? iya, iya. Karena ya pembelinya juga nggak ada gitu kan. Pembelinya datang ke Instagram itu karena dia punya karya, dia Betul. suka orang ini, tiba-tiba ada produk yang masuk, oh bagus nih beli gitu kan. Kalau misalnya nggak ada pemirsanya, nggak ada pembelinya karena dia nggak punya karya, ya udah online shop cuma buang-buang duit Iya, benar-benar. gitu. Jadi memang harus inline dari karakter si influencer dengan produk yang akan nempel nantinya, gitu ya. Gitu. Kayak seperti ngaruh nggak sih, maksudnya kayak misalkan tone apa color tone-nya kayak seperti itu, color tone apa konten-kontennya misalkan gitu kan. Itu kira-kira bisa inline sama produknya nggak sih? Misalkan kamu bisa fotonya biasa pakai merah sama ini, apakah disesuaikan nggak tuh kalau kayak gitu? Apa nggak terlalu pengaruh banget gitu? Kalau menurut saya soal yang tonton kayak gitu nggak berpengaruh sejauh Iya. ini ya. Eh, Ton itu untuk biasanya selebgram yang emang dia pengennya visnya rapi Iya. gitu kan, pengen earth tone Iya, gitu, visual warnanya tone. anget gitu semua apa Warm gitu ya. Instagramnya pengen Instagramnya warnanya dingin semua. Kalau misalnya dari online shop sendiri, kalau aku lihat nggak ada yang harus kayak gitu, cuman mereka lebih menekankan supaya produknya terlihat jelas Iya. gitu kan. Misalnya untuk baju tuh gimana caranya nggak merubah warna bajunya Iya. gitu. Iya, benar-benar high res lah gitu ya. Mm-mm. Oke, kalau boleh tahu nih Tia, bayaran awal endorsement dan produknya apa tuh? Nggak ada, Masih nggak inget ya? dibayar. Oh, nggak dibayar? Dibayar nggak. Oke. Dulu tuh apa ya, dulu tuh ada temen produknya itu eh susu jelly gitu tuh. Susu jelly. Dia Susu jelly ada ya? ada di ada Susu jelly ya? susu jelly gitu. Ini Terus produk apa nih? Dari mana nih? Bogor? dari Bogor, dari teman kuliah gitu kan. Oh, emang dia bikin sendiri? Pak tolongin dong, pasarin gitu kan. Iya. Tapi di situ Tia bilang, kalau misalnya nggak ada yang beli nggak apa-apa ya gitu kan. Ya nggak apa-apa, minimal kan aku jadi punya foto produknya Iya, gitu iya, kan. Oke, gitu. Itu berupa apa? Video atau cuman foto aja? Cuman foto aja. Foto aja ya? Terus lama-kelamaan ada orang yang pengen videoin juga dong review. Terus aku akhirnya Itu belajar. gratisan juga? Masih gratis. Akhirnya aku belajar gimana caranya review produk. Dari awalnya nggak bisa, terus so-soan beli alat-alat pendukung ya kan, karena apa kayak backgroundnya butuh yang kayu-kayu, gimana caranya kalau nih di videoin cakep nih gitu. Benar-benar. Jadinya ntar mikir sendiri, terus bahasanya gitu, dari yang awalnya nggak bisa harus lihat teks, sekarang nggak perlu lihat teks kalau misalnya emang produknya gampang diucap gitu. Iya. Nah, kalau untuk pengambilan foto sendiri itu emang Tia biasa di rumah atau nyari lokasi-lokasi yang kira-kira cocok sama produknya? Sedapatnya. Sedapatnya aja ya, yang Kalau kira-kira. misalnya dan tergantung yang motoin juga. Iya. Gitu. Jadi, nah kebetulan kan belum ada fotografer tertentu gitu ya. Jadi masih sekarang punya ada 3. Jadi 3-tiganya karena udah terlalu sering ikut endorse nih atau foto katalog. Jadi berarti udah punya tim dong itu namanya kan? Iya, jadinya kadang kan kalau yang satu nggak bisa nih lagi kuliah, ada lagi yang satu nggak bisa lagi sekolah, ada lagi yang satu. Enak gitu. Ya, cowok-cowok semua ada adanya? Cowok 1, 2 cewek. Jadinya mereka dari yang sekarang kuliah sampai yang SMP semua bisa megang kamera, semua bisa ngetek video. Iya. Gitu. Jadi dia udah tahu nih takaran uninya segimana nih, bisa gitu. Uni ya. Uni Tia. Padang, Bro. Oke, kalau misalkan bayaran awal endorsement tuh yang bukan bayaran awal, bayaran tertinggi endorsement. Itu berapa tuh? 1 digit atau 2 digit gitu aja. Sempet nggak 2 digit? 1, enggak sempet. Oh gitu ya? Enggak, paling masih jutaan. Itu karena brand gitu. Brand dan emang dia nggak include-nya banyak gitu. Ada visitnya juga, ada bikin reels-nya juga gitu. Tapi ya itu yang harus disyukuri. Coba kalau kita jadi karyawan ya kan, bener. butuh waktu seharian untuk dapat duit 100.000 gitu. Kalau itu kalau itu kita cuma dikasih produk, suruh
acting depan kamera sendiri pun kita ngedit sebisa kita, 1 jam dikerjain maksudnya juga ngerjain selesai. sendiri aja gitu ya. 1 jam dikerjain selesai gitu. Benar. Tapi pernah nggak sih Instagramnya di hack orang gitu, pernah nggak? Alhamdulillah Terus nggak bikin pernah. Instagram kedua gitu Nggak enggak ya? pernah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi itu kan ngeri banget ya gitu ya. sesuatu yang sangat menakutkan Iya, menakutkan banget tuh. bagi setiap influencer itu sih. Jadi Iya. nggak akan bisa sama kalau udah dihack itu terus dia bikin Instagram baru untuk narik Wah, itu orang nariknya parah ya. itu susah, Iya. nggak akan sama untuk narik ke Instagram baru, apalagi dia nggak punya power kayak bukan artis Iya, gitu benar. ya, atau mungkin sekelas Hanum Mega itu dulu dia followersnya jutaan, Instagramnya tiba-tiba dihack, bikin Instagram baru, ya udah sampai Parah sekarang belum banget. nyampe jutaan, padahal Iya, dia iya, udah effortnya udah bikin iya. video terus apa gitu, Jadi iya sih, maksudnya jadi gini, menurut Tia, apakah sebaiknya dari sekarang bikin second akun atau gimana? Karena kan kita perlu backup juga nih ya, gitu Iya. kan? Sewaktu-waktu. Harusnya begitu, tapi kalau Tia nggak fokus Nggak jadinya fokus ya? Mas. Jadinya Tia tuh nggak fokus, kalau 2 nggak fokus aja. Iya, benar. Jadi yang mana nih yang difokusin Iya, gitu iya. kan? Ntar orang juga kayak endorse-nya bingung mau yang mana nih gitu. Iya. Oke, kalau untuk ini nih, cara survive di dunia influencer ini tuh versinya Tia seperti apa nih? Kalau punya uang lagi banyak, kan namanya job gitu kan, kita nggak bisa, di dunia entertain kan nggak bisa Iya. kita tebak gitu ya. Kalau lagi banyak job ya jangan ngabisin uangnya gitu. Untuk itu harus ditabung untuk kalau misalnya next kita nggak ada job sama sekali. Iya. Kita habis lebaran tuh aku kosong, bener-bener kosong, nggak gitu ada ya? sama sekali. Tapi sebelum lebaran tuh berberan gitu, kayak online shop nggak peduli mau kita kasih harga tinggi dia juga pasti ambil gitu. Cuman habis lebaran itu kosong, bener-bener kosong. Nah gimana Berapa lama kosongnya? Lebaran bulan Mei itu kosong, Juni awal itu cuma masuk beberapa, Juli baru gitu. Ya sekitar 2 bulan gitu lah ya. Iya, nah gimana sementara kan kebutuhan terus ada gitu kan. Gimana caranya supaya kehidupan kita bertahan, jadinya harus nabung gitu. Benar. Jangan pas kita lagi punya uang banyak, ya udah habis, Jor-joran. terserah gitu. Oke, waktu pas pandemi kemarin nih, Tia tuh apakah yang di endorse malah naik, produk-produknya apakah menyusut? Itu Turun ya pas pandemi. Karena ya orang Kan bukannya pada saat pandemi orang lebih banyak ke online ya? iya, untuk tapi beli dia produk untuk gitu. makan. Kalau lebih ke makanan sih ya? Iya, bukan untuk produk yang lifestyle. Iya Buat sih. apa lagi? Buat apa juga mereka Beli nggak keluar baju. rumah gitu kan? Iya, buat apa lagi beli baju? Mereka udah itu banyak yang di PHK juga kan. Udah dia fokus untuk baju gitu. Online nyarinya online. Jadinya alhamdulillah kan ada bisnis, saya tuh ada toko plastik gitu loh Mas. Nah itu sama sekali nggak berdampak, alhamdulillahnya. Jadi semakin banyak orang yang di rumah, justru mereka semakin banyak pengen mengkreasikan diri, beli puding lah, beli inilah, beli itu untuk di rumah ya kan, masak gitu atau gimana. Itu nggak berdampak. Oke, tadi kan Tia bilang sebagai influencer itu tantangannya emang lumayan banyak juga. Nah yang saya pengen tanyain tuh, ada nggak sih stalker yang benar-benar dari dulu sampai sekarang ngikutin terus tuh, yang sampai bikin ya mumet lah gitu. Pertama dilecehin itu sesuatu yang wajar gitu ya, sesuatu yang wajar, dan gimana caranya kita udah berusaha supaya tidak dilecehkan. Orang kan melecehkan kadang karena kitanya mancing-mancing gitu. Ya perempuan kalau nggak mau dilecehin ya pakai baju yang sopan lah gitu kan gitu. Tapi kita udah berusaha untuk tidak dilecehkan tapi masih juga, ya berarti tuh orang itu yang sakit. Gimana kita tidak menanggapi orang itu yang sakit gitu. Walaupun kadang emosi kita kan ngelihatnya nggak melulu stabil. Nah lebih baik kalau kelihatan kayak gitu blokir, selesai gitu loh. Nggak usah kita yang marah-marah atau gimana, itu yang pertama. Yang kedua, stalker, ya itu tadi kurang, jadi privacy itu kan jadi kurang. Betul. Jadi semua mau nggak mau harus terekspos gitu ya. Nah, dari sekian puluh ribu pasti ada 1-2 yang penasaran lah gitu kan. Lihat story kita lagi di tempat ini. Mungkin ada dalam keinginan dia, saya lagi deket situ, mau lihat gitu. Nah itu tuh secara offline sempet nggak ada beberapa samperin kali atau gimana gitu? Ada beberapa kali kayak gitu, sampai akhirnya mungkin sekarang
serba salah sebenarnya, karena kan saya juga aktif balas-balasin komen gitu kan, gimana interaksi sama followers tuh tetap mungkin followers saya itu ada yang menanggapinya saya memberi harapan gitu. Jadinya dia ada nggak salah satu dari sini nih? Oh nih. Gitu. Jadi dia ngikutin dari gitu ya? Jadi dia tuh bener-bener nyari tahu rumah saya di mana gitu kan. Jadi dia udah nelik-nelik duluan nih, udah ngedatengin dulu sebelum ketemu sama sayanya gitu. Sampai akhirnya di bulan Juni itu saya lagi ada endorsean di Puncak. Itu dia datang ke hotel itu dari Bandung, bawa motor, nyampe hotel tuh 9:30 malam. Kebesokannya udah di depan kamar. Inisialnya siapa? Gak tahu namanya. W bukan? Biasanya J. Oh J. Dan seumuran ayah saya pula itu. Ya kayak langsung dia ada di terus depan. Dia datang. Iya, saya pikir kan apa sih namanya? Tapi dia nggak ada clue sama sekali kalau dia tuh stalker dari. Nggak ada. Okay. Langsung kayak udah tuh dia, teman-teman saya tuh udah kayak curiga nih, kenapa sih nih orang di sini mulu gitu, sampai akhirnya oh mungkin orang sekitar gitu kan. Setelah saya lagi video-videoin, dia ngajak ngobrol lah gitu. Oh iya Pak, gimana gitu kan. Oh udah bapak-bapak. Iya udah bapak. Udah bapak-bapak. Iya, sedihnya gitu kayak udah bapak-bapak. Ya? Umuran 40-an apa 50-an? Kelahiran 75. Oh iya. Karena saya megang KTP-nya gitu. Jadi orang ini terus nanya sampai kayak mau foto gitu kan. Oh iya boleh. Ya masa orang kayak gitu kita kasarin nggak bisa kan? Emang kita siapa gitu. Bener. Terus akhirnya oke, diajak foto. Berarti dia udah mesti ada bodyguard kalau gitu. Ya begitulah, sampai akhirnya. Ini banyak nih yang di sini jobless. Nih tarik-tarikin nih. Sampai akhirnya tuh orang ngikutin, bener-bener ngikutin sampai saya nggak nyaman. Saya bilang saya nggak suka diikutin Pak, gitu. Bapak silakan duluan, saya nggak tahu jalan, katanya gitu. Tapi kan masuk logikanya gimana ceritanya nggak tahu jalan bisa nyampe sini malam-malam gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya lagi di Bandung, ada dia lagi makan. Oh my god, 2 kali nih. Ini yang kedua nih. Sampai berapa kali sebenarnya ini orang nih? Kan bisa dilaporin kan sebenarnya? Sebagai pasal intimidasi. Itulah hukum di negara ini kan semakin bawah semakin tumpul. Iya. Langsung, nah jadinya apa sih, itu orang saya lagi makan, tiba-tiba dia di depan teriakin, Fathia. Terus kayak teman-teman saya, itu saudara lu bukan? Bukan. Jadinya kan akhirnya gamut ngapa-ngapain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tiba-tiba dia di rumah. 3 kali. Tiba-tiba dia di rumah saya. Astaga. Akhirnya sama Abi tuh kayak udah dirangkul nih pelan-pelan, Bapak maunya apa gitu, sampai keamanan komplek nggak boleh di sini ya Pak. Ternyata orang ini udah sering Pak di sini, saya udah lihat, saya pikir dia mau istirahat aja atau gimana, hasil udah di komplek udah diusir. Ini kejadiannya udah lama kah atau baru-baru ini juga? Dari bulan Juni sampai kemarin, minggu kemarin. Oh ya Allah, masih ini ya. Sampai kebesokannya saya ada photoshoot, dia datang dan ini keempat kali nih. Ya, dia memunculkan diri. Kan jadi nggak mood foto ngelihat mukanya. Iya. Udah tuh selesai di situ, udah pergi, dia diajak ngobrol sama tim foto saya. Saya lagi jaga toko, tiba-tiba dia datang. Mau jadi pelanggan lagi kan, makin kesel gitu ya. Akhirnya udah kesel, udah dimarah-marahin, ujung-ujungnya dia pergi. Puncaknya kemarin sampai saya 5 kali. 6 apa 7 gitu. Dia ada lagi tuh dan dia kurangin lah lo. Oke, rada creepy. Emang dia nggak ngapa-ngapain, maksudnya kayak dia nggak physically, tapi kan otak saya mikirnya gimana kalau saya di rumah sendiri gitu kan, otomatis orang-orang terdekat saya, teman-teman saya juga jadi takut. Gitu. Jadinya udah itu tua lagi orangnya. Ya makanya takutnya tuh. Kalau muda ganteng itu masih oke. Saya juga tiap hari terintimidasi sama dia loh. Di kerjaan saya deh. Kan kita nggak tahu mental orang kan gitu. Kalau dia tiba-tiba masuk terus ABCD lah gimana, itu rada serem gitu. Sampai akhirnya saya lapor ke polisi dan katanya nggak ada pasal yang bisa menjerat katanya gitu. Jadi ya udah cuma dikirim Babinsa aja di daerah Babinsa situ. Ya. Oke. Walaupun mungkin udah ada
fotonya gitu atau misalkan di Udah, videoin gitu video segala dari macam? dari awal dia ngikutin. Nggak bisa jadi barang bukti juga untuk Nggak, polisi ya? ya itulah polisinya nggak berpengaruh gitu. Iya, iya. Jadinya ya udah sampai akhirnya terakhir kemarin kayak ayah saya tuh udah kasar lah jadinya gitu kan karena nggak bisa nih Iya. gitu orang dikasih taunya dan ternyata pas saya cek latar belakang dia ustadz, Ya dia guru gitu dia dan jadi saya jadi mikirnya oh ternyata orang pinter belum tentu mentalnya Iya, juga iya, iya. sehat. Benar. Kayak ini tuh bisa jadi inget kasus yang guru melecehkan Iya, beberapa itu tahu. sampai hamil. Iya. Bisa jadi kayak gitu mentalnya karena Iya. dikasih tahu berkali-kali Kejiwaan ya, iya nggak masuk ke sama otaknya kayak gitu. Jadinya duh serem juga dan dia tuh muncul setiap antara Rabu atau nggak Kamis. Itu bawa motor sendiri dari Bandung. Gitu. Ini nggak tahu nih Parah banget ya. minggu sekarang nggak tau nih apa dramanya. Dari Bandung gitu, di sana kan juga banyak ya. Kenapa nggak di Bandung aja? Hah? Gitu. Rabu Kamis. Kalau weekend kerja tuh. Kayak gitu ya? dia Ada jadwalnya ya? Rabu Kalau Kamis. saya liatin gitu ya, nih orang munculnya oh setiap Rabu Kamis, kalau nggak Rabu Kamis gitu. Jadi kemarin juga hari Rabu malam, jadi apa nih? Minggu ini apa nih dramanya apa lagi nih Iya, gitu. iya. Oh, gitu. Dan dia memastikan diri bakal datang lagi. Gitu. Parah juga ya. Nah, kalau untuk jadi influencer sendiri itu kan katanya banyak yang bilang juga katanya tukang bohong nih karena dia pasti nggak mungkin menjelek-jelekan produknya. Nah, kalau menurut Tia sendiri gimana? Itu kembali lagi sama influencernya. Dia ada pengecualian nggak untuk produknya gitu loh. Jadi contohnya kalau Tia kan nggak terima produk yang belum BPOM untuk obat-obatan atau skincare gitu kan. Terus kalau misalnya emang dirasa nggak bagus gitu ya, minimal kita bisa nge-share silat lidah lah. Jadinya kita nge-share kandungan yang ada di dalam produknya aja. Itu kan bukan suatu kebohongan kalau menurut saya gitu. Jadi ya udah beli sekarang ya, nggak usah masukin kata-kata itu gitu loh. Kita share aja. Saya pernah dapat produk yang sudah BPOM, sudah laris di pasaran, sudah masuk ke mall-mall, tapi ketika dipakai di saya itu panas gitu. Di muka tuh itu panas. Jadinya saya cuma nyebutin ini produknya mengandung ini gitu kan. Terus klaimnya itu kalau misalnya ada produk yang menggunakan contohnya niacinamide nanti untuk mencerahkan kulit atau untuk apa gitu. Tapi saya di akhirnya saya nggak nyuruh orang untuk beli gitu loh. Jadinya ya saya pengenalan produk gitu. Jadi sesuai fakta, maksudnya sesuai dengan deskripsi dari produk tersebut aja gitu ya. Nggak perlu dijelasin jelek-jeleknya gimana karena kita nggak tahu kulit orang kan beda-beda gitu kan. Belum tentu nggak cocok di saya, di orang lain kita kan nggak tahu gitu. Nah, setelah jadi influencer ini Tia banyak nggak sih cowok yang ya gatel lah gitu terus ngechat. Terus biasanya kalau yang paling ekstrim itu tuh ngechat apa sih? Ya itu tadi pelecehan jatuhnya. Pelecehan itu yang langsung itu yang berapa kali itu datang itu yang paling ekstrim tuh ya? Itu ekstrim, maksudnya ada yang kayak. Tapi dia chat juga? Ngechat enggak? Ngechat nggak langsung datang ke on the spot gitu? langsung tindakan sih jatuhnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang di DM gitu, untuk pelecehan itu ada beberapa ya? kayak. Pasti ada lah ya. Dan akhirnya kita terbuka kalau ternyata dunia luar itu nggak sebaik itu gitu kan. Kan pikiran saya dulu apalagi saya cuman anak pondok, anak kuliahan, ya udah menurut saya orang tuh sama, otaknya ya bener-bener aja. Ternyata ada loh yang menurut itu tuh jalan yang emang harusnya A menuju C itu harus lewat B. Tapi ada orang lain yang bisa mikir kalau harus lewat D dulu, lewat mana dulu, akhirnya nggak sampai C. Gitu. Ternyata ekspektasi ternyata awal. Dunia luar tuh begitu gitu. Akhirnya jadi pembelajaran gimana caranya supaya kita nanggepinnya tetap jadi diri kita gitu ya. Tapi dari DM itu Tia langsung di reply atau langsung langsung hapus aja kan, nggak usah di reply lagi. Nggak perlu. Buat apa gitu? Juga. Kita berdebat sama orang yang sakit buat apa gitu kan? Salah satu contoh DM ya mungkin dengan ngajak jalan ataukah? Enggak sih, itu mah sesuatu yang biasa lah gitu menurut saya gitu kan dengan atau ada nggak sih dengan kata-kata kasar gitu sampai? Kalau kasar nggak ada, kayak contohnya kayak
taruh view gitu-gitu ya biasa Oke, aja ya, kalau ya, kayak biasa gitu lah, kan. masih. Tapi yang paling parah itu kalau dia kayak udah menunjukkan alat vital gitu. Ya, 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 Nah, ya. itu kan kayak Fisik apa lah. sih? Iya, itu apa sih gitu kan, kayak kita yang waras apa sih maksudnya gitu kan, kayak aneh nih orang gitu loh. Nah, orang yang kayak gitu ya nggak perlu direspon. Iya, iya, langsung di blok aja lah ya. Kita mau nanggepin apa? Percuma juga buang-buang waktu. Nanggepin orang yang sakit, ntar Benar, kita benar, ikut benar. sakit. Ntar kita sakit juga Gitu. ya. Oke Tia, ada nggak sih temen deket yang minta di endorse terus mintanya gratisan terus banyak maunya lagi gitu? Ada beberapa, kayak Tia kan sama temen, ya udah ini Tia bantu nih sekali ya kan, 2 kali masih oke lah, free. Tapi ada yang lama kelamaan tuh makin Brutal. kayak gue ada produk lagi nih, minta tolong dong, gue ada produk lagi nih, minta Nggak tahu tolong malu. dong, gue ada produk lagi. Kayak awalnya udah, tapi enggak, untungnya hati dia kebal juga, jadi walaupun Tia tolak masih juga Masih gitu. tetap Jadi kekeh kayak gitu ya? jadi Tia maksudnya gini, Konsisten dia? bang lu nggak mau bayar gua gitu, kayak lu kan Sampai digituin? iya kayak lu Parah. lu kan udah apa namanya, gue udah free bantu, ini 2 sampai 3 kali, lu nggak mau bayar usaha gue. Ya udah deh Ti, ntar lagi. Tapi kayak 2 minggu kemudian gitu Minta, lagi. Untungnya hatinya tebel astagfirullahaladzim. gitu. Pesannya untuk semua orang yang begitu, kalau punya temen influencer gitu ya, hargai gitu. Bener, kan. iyalah. Dia kerja, maksudnya dia pakai effort loh, bikinnya Bener. juga nggak asal-asalan, kecuali emang produk lu cuma di set gitu-gitu aja gitu kan. Ini enggak, dia bawa produknya ke kafe, gimana caranya supaya produknya terlihat bagus, walaupun misalnya nggak menghasilkan feedback yang bagus, minimal lu punya foto produknya gitu, minimal lu punya portofolio untuk produk lu gitu. Jadi itu enggak gratis gitu loh, masih sekali 2 kali gratis. Jangan lu anggap dengan lu ngasih produk ke dia selesai gitu kan, dia nggak butuh produk lu juga gitu loh kadang. Kecuali kalau emang lu ngasih mobil, nggak apa-apa lah gitu. Ini cuman kayak sekedar parfum, sabun muka, ya gue banyak, nggak usah deh gitu. Kan ini karena niatnya awalnya ngebantu gitu. Jadi ya dihargai untuk itu. Jadi jangan keenakan, justru harusnya karena itu teman, kita support, harusnya gitu kan. Nih gue punya produk ini, lu bikin dong sebagus mungkin, nih duitnya segini. Kan kita semangat juga, udah mau produk temen gitu kan, dibayar juga. Jadi makin semangat gitu, jadi ngerasa kita dihargain gitu loh. Benar. Kalau misalnya nggak dibayar gitu kan, ya gimana lah. Iya. Tapi kita tahu nih produk dia terus naik gitu loh, penjualannya naik terus, masa nggak bisa sih bayar kita yang cuma sekian gitu. Itu sih parah sih. Lumayan parah itu. Gitu. Oke, kalau dari komen netizen sendiri apa tadi? Oke. Sekarang kalau untuk komentar terjahat netizen tuh seperti apa sih? Terus reply-nya Tia seperti apa? Karena Tia udah menghadapi di dunia nyata juga. Jadi dari di pondok itu kadang namanya pondok, cewek cowok kan kalau di pondok saya kan nyampur nih. Jadi nyampur ya, bukan nyampur, tapi tetap dipisah. Berjarak gitu. Justru makin ketat. Kayak kalau misalnya di pondok-pondok yang cewek misah, cowok misah, biasanya yang ceweknya tetap nggak pakai kaos kaki. Kalau di saya karena nyampur itu jadinya lebih ketutup gitu. Cuman emang dalam kelasnya tuh beda. Mungkin karena emang umur segitu lagi gitu kan. Kadang body shaming tuh jadi sesuatu yang wajar gitu, tanpa tahu ke depannya tuh itu punya dendam tersendiri loh sampai dia bertahun-tahun gitu. Contohnya ke diri saya gitu kan. Saya tuh dulu diledek jalannya gitu kan. Diledek sampai akhirnya adik saya yang kena gitu. Karena dia dulu di pondok juga kan. Karena saya sering diledek sama laki-laki, akhirnya adik saya juga yang kena. Tapi itu jadi dendam tersendiri sampai sekarang kayak. Dan alhamdulillahnya di dunia nyata udah begitu dan saya nggak terlalu nanggepin, paling cuman ya nangis gitu kan. Tapi di diri sendiri, ya udah lu bukan lu yang mau kok bentuknya kayak gini gitu kan, Allah yang kasih. Emang kenapa gitu. Terus emang kalau misalnya jalan lu jadi bagus, apa dampaknya buat semua orang gitu kan. Lu jadi model kah besok mereka ngasih uang kah? Enggak. Dan ketika di dunia
maya ada yang kayak gitu, itu harusnya kita lebih gampang gitu loh, karena nggak langsung berhadapan dengan muka. Jadinya aku langsung kalau emang ada yang ngehina, misalnya lipstick lu ketebelan, makeup lu over, bla bla bla. Kalau emang kamu nggak suka sama hujatan itu atau kritikan itu, ya udah hapus, blokir. Tapi jadiin bahan pikiran, emang iya ya makeupnya kayak gini gitu kan. Oke, besok lebih smooth lagi, lebih belajar makeup lagi gitu. Kalau emang itu masih bisa diubah. Tapi kalau nggak bisa diubah udah dari Tuhan, apa yang harus jatuhnya nggak bersyukur kan. Ya jadi ya udah biarin aja. Jadi mentalnya udah lebih siap lah dengan pengalaman-pengalaman itu untuk menghadapi komentar dari netizen yang cukup frontal atau parah gitu ya. Karena teman-teman Tia sendiri, dia viral nih di sosial media karena sholawat padahal. Tapi banyak banget komentar yang negatif. Akhirnya dia keluar dari TikTok itu, benar-benar ngapus akunnya karena takut. Itu yang parah, kayak psikis. bisa ngebunuh orang, mental orang segitunya gitu loh. Dia nggak sanggup ngadepin, padahal kita nggak kenal orang itu gitu. Mau diikutin komentarnya satu-satu nggak akan habisnya. Itu yang parah gitu. Gimana kalau depan dia berhadapan langsung, itu nggak tahu sih. Lebih parah lagi. Gitu. Ya kayak Baim Wong aja kan dia nggak mau bacain komentar-komentar dia kan. Nggak maju aja juga kalau dibacain. Karena dia cukup baperan juga gitu. Jadi udah bikin konten terus, nggak usah lihat komentar orang gimana. Pokoknya cukup dari yang terdekat aja gitu kan. Terdekat kayak orang tua, Nia nanti bikin kontennya bagusnya kayak gini nih, kayak gini. Oh oke, gitu. Udah, itu kan membangun. Iya. Tapi kalau dari Bapak cukup protektif nggak ke Tianya sendiri? Dulu ya. Sekarang alhamdulillah enggak. Tapi semenjak ada penguntit itu jadinya nggak boleh sendiri. Jadinya nggak boleh sendiri. Tadinya kemana-mana sendiri gitu kan. Sekarang gara-gara ada penguntit itu nggak jadi sendiri. Adik ikut terus aja. Iya, dia di Bandung. Jagain. Akhirnya kalau dia di Bandung ada lagi 2 orang kan. Oke. Anterin ke sini, ada duitnya nggak gitu. Gitu. Oke, kalau gitu. Oke, terus nih banyak yang bilang nih kerja jadi influencer itu enak banget gitu, tinggal foto-foto, cepret-cepret, terus dapat duit banyak. Apakah memang seenak itu? Ya kan? Terus apakah perbedaan kehidupan Fathia sebelum dan setelah jadi influencer tuh berubah banyak nggak? Coba yang pertama dulu deh. Apakah emang seenak itu jadi influencer? Pertama, seenak itu kalau emang patokannya orang yang kerja di corporate, ya emang enak gitu kan, karena tidak perlu membuang keringat terlalu banyak dan tenaga, nggak perlu himpit-himpitan di kereta, nggak perlu ABCD lah pokoknya gitu. 9 to 5. Nggak perlu 8 jam, di itu cuma dapat ya paling 200.000 sehari gitu kan kalau hitungan corporate lah ya. Tapi di balik itu ya tadi, sesuatu pekerjaan pasti ada plus minus. Ada plus minus dan pasti ada effortnya gitu kan. Nah, kalau untuk orang-orang yang emang udah basicnya komputer, ketika dia untuk masangin produk, masarin, ya dia bingung gitu pasti. Kan. Dia mau jadi, saya juga bingung. Udah gitu. Mental karyawan terus mau jadi influencer ya gitu, bingung ngomong apa nih. Karena ngebentuk mentalnya lagi itu butuh waktu yang lama. Betul. Buat nyari inovasinya itu juga butuh waktu gitu kan. Gimana sih ini supaya kelihatan nih logonya nih gitu kan. Gimana nih supaya ini kelihatannya seger nih gitu. Gimana nih supaya produk ini naik. Itu kan juga jadi beban tersendiri gitu. Walaupun emang dibilang enak gitu. Tapi kalau dari postingan sendiri, Tia tuh setiap hari termasuk 1 minggu atau emang ada waktu-waktunya sendiri Tia untuk posting kontennya sendiri gitu loh. Di luar produk ya, di luar produk. Kalau untuk di luar produk, sekarang lagi rutinin setiap hari. Minimal ada satu yang di TikTok gitu. Iya. Satu hari satu konten berarti ya. Kalau untuk feeds ya smoothnya aja, dan kalau misalnya emang lagi dituntut kerja kayak online shop ini pengen tanggal sekian gitu harus naik kontennya. Kalau misalnya nggak ada, ya udah saya biasanya cuman posting foto saya gitu kan, plus caption gitu. Oke. Tapi kalau postingan Instagram Tia tuh maksudnya lebih banyak di Reels atau di feeds-nya aja sih untuk feeds ya, lebih banyak di feeds ya. Oke. Nah, pas jadi influencer nih ada nggak teman-teman yang tiba-tiba ya
so asik lah gitu, minta di endorse atau minjem duit atau apa gitu. Karena mikirnya Tia nih, udah tajir nih dia nih gini. Terus temannya, ayo dong ini dong pinjem apa gitu. Kalau minjem duit sejauh ini nggak ada sih, nggak ada. Terus kalau misalnya tiba-tiba deket juga nggak ada gitu, karena menurut Tia gimana caranya supaya teman-teman tuh yang sebelumnya kayak teman-teman kuliah yang udah tahu Tia dari awal gimana, teman-teman pondok, semua Tia pengennya mereka nganggepnya gitu sama gitu ya. Sama gitu, jadi nggak ada yang harus over kayak gimana juga gitu kan. Dan gimana caranya mereka nggak kaget ketika mereka lagi sama Tia ada yang tiba-tiba fotoin, walaupun cuma sekelas selebgram lah gitu, bukan artis. Kadang kan tapi ada yang teman-teman ngerasanya nggak nyaman. Bener. Gitu. Tiba-tiba kayak waktu itu Tia lagi di kereta, tiba-tiba difotoin gitu. Temen nggak nyaman. Oh sempet kayak gitu? Sempet. Langsung apalagi yang waktu konten naik dari YouTuber itu banyak banget. Rasanya ruang gerak tuh dikit banget gitu kan. Nah tapi jadinya teman-teman gak nyaman. Nah gimana kita bikin teman-teman tuh nyaman? Ya udah biasa aja gitu loh, nggak ada bedanya. Iya. Tapi kalau dari orang tua sendiri ada resisten nggak sih awal-awal pas? Kalau ya mungkin bukan awal-awal kayak pas Tia udah mulai jadi influencer gitu, ada resistensi dari orang tua sendiri nggak sih atau dari keluarga kah gitu? Kalau dari orang tua jujur mereka nggak suka saya jadi selebgram gitu, masuk ke dunia entertain itu nggak suka sebenarnya. Karena backgroundnya tuh agamis gitu kan, jadinya nggak suka yang berbau berkhawat jadinya kan, namanya perempuan. Gimana caranya supaya menutup aurat, ini kan namanya di Instagram mau nggak mau muka harus terpost walaupun emang pakaiannya tertutup gitu. Sebenarnya orang tua saya nggak suka. Iya. Apalagi kan followers kan pasti ada tuntutan tuh. Kenapa sih nggak pakai hijab yang ini lebih ngepres lagi gitu kayak hijab itu sekarang? Bisa, kalau itu bisa kita handle gitu. Dengan saya nggak terima produk celana jeans gitu. Saya nggak terima produk BPOM. Saya nggak terima foto untuk di atas dada kerudungnya gitu. Jadi itu bisa kita sendiri yang handle. Punya standar sendiri lah ya. Iya, kalau misalnya kita nggak bisa, nanti ke bawah. Contohnya kayak orang banyak tuh kan kayak selebgram luar yang tadinya hijaber juga gitu ya. Itu akhirnya lama-lama mereka tadinya ngepas body gitu apa segala macam, akhirnya copot juga gitu. Iya, dan itu kalau mereka terus ngikutin kayak gitu nanti kena batunya sendiri. Tiba-tiba dapat uang nih 100 juta judi online gitu kan, kena deh masuk polisi gitu kan. Dengan maksudnya ya mereka jadi nggak punya standar untuk diri mereka sendiri gitu. Iya, tapi gitu ya. Saya gimana caranya ngeyakinin orang tua kalau saya basicnya emang di sini. Karena jujur orang tua saya tuh nggak suka saya lipstikan, saya make up itu nggak suka. Jadi awal-awal benar-benar dibuang-buangin, kayak ya dibuang-buangin. Nah saya dari dulu basicnya emang suka make up gitu kan. Nah gimana sekarang supaya akhirnya mau nggak mau lama-kelamaan orang tua saya jadi ngerti gitu. Oh anaknya di sini basicnya, nggak bisa kita paksain. Nah masih ada 3 adik-adik saya yang masih bisa diikutin gitu kan. Akhirnya mau nggak mau. Jadi income lah buat adik-adik juga gitu. Mau nggak mau, udahlah Umi, Abi Tia nggak bisa jadi sesoleh itu gitu kan. Tapi Umi sama Abi masih punya 3 anak yang bisa dididik sesuai mau Umi sama Abi gitu. Karena alhamdulillahnya nih adik-adik saya yang 2 perempuan ini nggak ada kayak saya, maksudnya kayak seneng ke make up apa gitu. Oh gitu. Alhamdulillah mereka seneng hafalan, nggak suka memunculkan diri di sosial media gitu ya. Gitu. Saya bersyukurnya saya punya adik yang emang mereka rada kudet, maksudnya mereka bergaul ya udah sebatas keluarga gitu tuh. Jadinya nggak kayak saya yang seneng main apa segala macem gitu. Jadi karena saya udah terlanjur masuk ke dalam sini, gimana saya bisa bantu secara duniawi aja nih sekarang gitu kan, buat ngebentuk mereka tetap balik ke Umi sama Abi gitu. Berarti bisa dibilang tantangan utama Tia itu mungkin lebih untuk meyakinkan ke orang tua bahwa apa yang Tia lakukan ini positif dan bisa menghasilkan, dan Tia mempunyai ibaratnya mempunyai standar lah untuk menjaga gitu ya. Seperti itu mungkin tantangan. Oke, sekarang dari kehidupan Fathia yang sekarang nih, pasti banyak cowok yang deketin nih. Di posisi Tia yang sekarang, apa sih tipe cowoknya
Tia gitu? Apakah harus tajir, terkenal, apakah harus selebgram juga, atau seperti apa sih sosoknya gitu? Sosoknya nggak harus selebgram juga gitu Oh gitu kan. ya? Yang penting apalagi selebgram itu nggak bisa, kita di dunia entertain nggak bisa selama-lamanya. Benar, Udah benar. tua, udah Iya, iya. hilang peredaran Iya, gitu kan. benar-benar. Gimana caranya kita punya pendamping yang emang bisa bisa diajak support gitu Iya. loh. Mau nggak mau kan saya harus sekarang karya, besok saya harus punya produk gitu kan. Saya udah hilang di peredaran, ya udah produk yang naik mau nggak mau gitu. Betul, Nah betul. gimana supaya suami atau pasangan itu support? Mensupport. Itu sih yang dibutuhin, support. Selagi itu yang benar gitu Iya. kan, selalu support. Terus nggak harus yang tajir juga. Dari awal saya nggak pernah ngeliat yang tajir, Iya. justru kalau ada yang terlalu keduitan gitu, terlalu duniawi, itu jadi nggak bagus aja Iya, gitu benar-benar. loh. Jadi apa ya, nggak semua tuh harus uang Iya. gitu. Kalau misalnya dia nggak mau bareng-bareng, itu bisa jadi uang kok gitu kan. Yang penting agamanya aja sih. Iya. Oke, kalau misalkan dari Tia sendiri, ada nggak sih, ini kan Tia lagi menghasilkan banget nih, produktif nih, umur-umur produktif sebagai influencer, sebagai selebgram. Tia mengalokasikan nggak buat masa depan nih, kalau misalkan gue mungkin udah turun gitu kan, apakah Tia mengalokasikan dana tertentu untuk membuat suatu usaha kah, atau mungkin lari ke YouTube channel kah untuk monetize, atau ada nggak plannya Tia sendiri? Ada sih, dia tuh sekarang lagi mau nyoba, yaitu tadi ke TikTok ya kan. Dia karena penjualannya bener-bener gede-gedean kalau kita udah live gitu. Nah, gimana caranya, itu tadi, itu kekurangannya sekarang tuh itu, belum menemukan pasangan yang emang support banget nih gitu kan, namanya belum ada suami. Kan kalau udah sama suami, enak mau kita bikin produk baju gitu kan, ditemenin sampai tengah malam juga oke. Kalau sekarang kan masih rada Waktunya susah. juga susah ya. Jadinya Harus ada tandeman untuk bikin satu usaha itu jadi ya, yang inline. pengennya tuh ke sana sebenarnya gitu. Jadi ya udah, uangnya sekarang paling diinvestnya ke emas lagi gitu. Nggak ada yang Udah paling bener sih. produk-produk. Kalau nggak emas, tanah gitu kan, Iya, properti gitu. Jangan. Bitcoin. Kan kalau tanah masih susah lah Iya gitu. sih. Emas lah yang paling cepet ya. Besok mau butuh nih, Emas naik terus. susah banget dijualnya. Kalau tanah tuh emas masih oke lah. Apa sih? Gitu. Oke. Nah, kalau dari Tia sendiri pernah nggak sih suka sama fans gitu? Belum. Belum pernah. Belum. Oke, Tia, sebagai apa ya, closing statement lah buat teman-teman yang ingin menjadi influencer, yang sekarang lagi berjuang untuk memperbanyak followersnya gitu, ada nggak? Kasih tips-tips atau ya motivasi lah buat mereka. Konsisten sih. Konsistensi. Itu konsisten itu susah didapetin sama semua orang, cuman orang-orang tertentu. Ingat yang suka selfie, akhirnya fotonya jadi jutaan tuh, Iya. tahu nggak? Nggak tahu saya. NFT. NFT. Iya. Gozali. Itu kan foto selfie-nya jadi jutaan tuh kan. Iya. Jadi iklan kartu Tri, cuman foto begitu doang. Iya. Tapi kalau kita lihat latar belakangnya, dia udah sering selfie tuh dari 2014. Jadi dia udah bertahun-tahun dan baru up-nya tuh. Tapi itu hasil dari konsisten gitu kan. Dan akhirnya yang menghasilkan itu, dan gak semua orang tuh, untuk saya sendiri juga masih kurang konsisten gitu loh. Dan bikin kontennya jangan konten yang sampah lah gitu. Maksudnya gimana untuk bermanfaat lagi untuk semua orang gitu loh. Kalau misalnya konsistensi terus bermanfaat buat semua orang gitu kan. Ya minimal bikin orang seneng, tapi bukan dengan quantity juga kali ya. hujatan gitu loh. Jadi nggak cuman yang sekarang viral gitu. Enggak, karena yang naik viral sebentar, redupnya juga bentar. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, Tia, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya sukses terus dunia akhirat. Amin. Dan bisa membuat usaha yang berkah lah nanti insya Allah sama suaminya insya Allah. Amin. Oke, terima kasih banyak. Oke, Sobat Seguru, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.